kemarin. So my goal for us this morning, this session, is to move from what Jesus in the Gospels that we studied last night to how the church practiced it right away with what St. Paul says in his epistles. Nah, setelah kita mempelajari kemarin apa yang Yesus katakan di dalam Injil atau di dalam kitab suci, maka sekarang kita akan bergerak lagi bagaimana praktik selanjutnya di dalam gereja, dan juga misalnya seperti yang dikatakan apa yang diajarkan Paulus atau yang dijalankan oleh Paulus selanjutnya, apa yang dikatakan Yesus kepada para rasulnya. So we can't have communion fellowship unless we understand what the Bible says and then how the church has practiced it since then. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi satu persekutuan kalau kita tidak tahu apa yang Yesus katakan, dan kalau kita tidak mempercayai atau kita tidak satu dengan apa yang Yesus katakan, dan bagaimana gereja mempraktikkannya atau menjalankannya dalam kehidupan jemaat. Okay, so I want to return to the Nicene Creed. If you could open up your books of Concord to the page where that is, I'm going to use the Nicene Creed to talk about the word apostolic. Nah, mari kita membuka pengakuan iman Nisea itu di halaman 25. Yaitu yang berbicara tentang, kita akan bahas secara khusus tentang istilah kata apostolik atau rasulik. So when everybody gets there, I think it would also be helpful for us to simply have someone read the Nicene Creed out loud. Ya, kalau bisa satu orang yang membaca pengakuan iman Nisea ini dengan keras. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus Anak tunggal Allah yang diperanakan lahir Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, dilahirkan dan bukan diciptakan, dari wujud yang sama dengan Bapa, yang melebihi Dia segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita turun dari surga, telah menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang untuk kita juga disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit sesuai dengan kitab suci, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Dan kepada Roh Kudus, Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang dari Bapa dan Anak, yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berbicara dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dari zaman yang akan datang. Amin. Amen. Thank you, Pastor Ben Gurion. So this Nicene Creed, first of all, at the end of the second article, talks about Jesus rising from the dead on the third day. He rose again according to the scriptures. Ya, di dalam pengakuan iman Nisea ini, bagian kedua atau artikel kedua, di sana dikatakan di bagian terakhir, di sana dikatakan ya bahwa Yesus itu menderita, dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit sesuai dengan kitab suci. Tidak dibangkitkan. Dia bangkit, tidak dibangkitkan seperti pengakuan. Pada hari yang ketiga Dia bangkit sesuai kitab suci. Ya, maksud saya. Dia dibangkitkan. Dia bangkit. Ya. Allah yang bangkit. Ya, oke. Yeah, according to the scriptures. So the Nicene Creed points back to the Bible. Nah, jadi artinya kan disebutkan tadi sesuai kitab suci.
Artinya pengakuan iman Nisea ini selalu kembali kepada kitab suci Alkitab. It does it again 2 more times in just such a short read. It does it 2 more times in the 3rd article. Dan bukan hanya satu kali disebutkan, dia masih ada lagi yang kedua disebutkan di dalam artikel yang ketiga atau dalam bagian yang ketiga. It talks about the Holy Spirit in the 3rd article, and it talks about him proceeding from the Father and the Son, and how he is to be worshipped together and glorified, and then how the Holy Spirit works, speaking by the prophets. Nah, jadi di sana dikatakan kerja berbicara melalui kitab suci. So that's the second reference it makes to. Nah, inilah referensi yang kedua yang merujuk kepada. And then very interestingly, the third, it talks from the very last sentence. And I believe in one holy Christian and apostolic church. Dan perhatikan, hal yang ketiga ialah dikatakan, dan aku percaya kepada satu gereja Kristen yang kudus dan rasuli atau apostolik. And this connects it to our overall theme on church unity and communion fellowship. Dan ini berbicara atau berkaitan dengan bagaimana jalinan persekutuan itu semuanya terjalin dalam kitab suci. We believe that the church exists as one, unified, holy, Christian, and apostolic. Nah, di sini jelas dikatakan gereja itu satu, ya, gereja itu satu dan Kristen. Kemudian gereja itu kudus dan rasuli atau apostolik. Okay, so these modifiers, these adjectives are important. One, holy, Christian, apostolic. Jadi, lihat, satu, Kristen, kudus dan rasuli. And that's the word apostolic is what I want to focus on right now. Jadi kata apostolik itu atau rasuli itu itulah yang ingin saya fokuskan saat ini. We know it as a word that stems from apostle. Dan kita tahu kata apostolik itu berasal dari kata apostol atau kata rasuli itu dari kata rasul. And this is the third reference in the Nicene Creed back to the Bible. Dan inilah referensi yang ketiga atau rujukan yang ketiga yang menunjukkan selalu kembali kepada Alkitab. Okay, the apostles were inspired by the Holy Spirit to write the New Testament. Dan para rasul ini ada orang-orang yang menerima inspirasi untuk menuliskan kitab suci. So when we talk about the prophets and the apostles, we're talking about their writings in the Bible. Jadi ketika ini pengakuan iman Nisea ini berbicara tentang para nabi, kemudian para rasul atau rasul, itu berarti berbicara tentang kitab suci. In a moment, we're going to turn to other passages in the book of Concord that mention the prophets and the apostles in reference to the Bible. Dan sebentar kita akan melihat nanti dalam pembahasan kita dalam buku Concord ini atau bagian-bagian buku Concord, di sana berulang kali disebutkan tentang para nabi dan juga rasuli atau para rasul. So this third reference to the Bible in the Nicene Creed references the writings of the apostles who were inspired by the Holy Spirit to write the very true Word of God. Jadi apa yang terdapat di dalam buku Concord itu adalah semuanya merujuk kepada apa yang dituliskan oleh para rasul, para nabi, dan yaitu kitab suci yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. So to have one holy Christian church, we must have the Word of God. Jadi kalau kita berbicara tentang satu Kristen kudus dan rasuli, itu berarti kita harus berbicara tentang kitab suci. And just to emphasize this point, let's turn to our Bibles to Acts chapter 2. Nah, sekarang mari kita membuka kitab suci kita dari Kisah Rasul 2, Kisah para Rasul 2. And this is going to be a passing reference to
what Pastor Wood mentioned in the sermon. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pastor Wood tadi di dalam khotbahnya. Pastor Wood was mentioned Peter's sermon at Pentecost. This is just after Peter's sermon. Dan apa yang disampaikan oleh Pastor Wood tadi ini adalah apa yang baru saja disampaikan oleh khotbah Petrus dalam khotbahnya. So after they repented and were baptized, now the book of Acts explains what that first Christian church looked like, what they did. Nah, setelah khotbah Petrus, kemudian setelah mereka memberi diri dibaptis, kita akan lihat kemudian bagaimana gambaran atau bentuk dari gereja itu setelah baptisan ataupun pertobatan dan baptisan yang mereka terima. So can I have someone read verses 41 and 42? Do we need the microphone out there for someone? Ya, They can read verses 41 and 42 of Acts chapter 2. ya, tolong satu orang membaca Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Thank you. This passage really is central to how we understand the Christian church. This is from the Holy Spirit's work himself explaining what the Christian church is about. Jadi ini kedua ayat tadi disebutkan, ini sangat penting yang tentang apa itu gereja Kristen. Yang Roh Kudus membentuk atau menciptakan gerejanya dijelaskan di sini. So to echo the theme of Pastor Wood's sermon, it doesn't say that the church was immediately about doing good works. Dan kita melihat, dan kalau kita juga mengingat tadi khotbahnya Pastor Wood, bahwa gereja itu setelah terbentuk, ini tidak berbicara tentang perbuatan baik. Now let's look at the actual words. When they were baptized, that day 3,000 souls were added to the apostles. Nah, perhatikan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. And then the "and" in verse 42 is very important. So they were baptized and they were added to the apostles, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ya, selanjutnya di ayat 42. Setelah mereka memberi dibaptis dan mereka sudah ditambahkan kepada menjadi satu persekutuan dengan para rasul itu, lalu katakan mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. That's the very first thing. They were baptized and then they listened to the apostles preaching on Jesus. Jadi setelah mereka dibaptis, lalu selanjutnya mereka memberi diri untuk diajar oleh para rasul atau mendengar pengajaran para rasul. Now just remember what Jesus said to his apostles in Matthew chapter 28 before he ascended into heaven. Go baptize all nations in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them all things that I have commanded you. Dan perhatikan yang kemarin di dalam Matius 28 sebelum Yesus naik ke surga, yang mengatakan kepada para rasulnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka dengan mengajar mereka apa yang ku katakan kepadamu. And then here in Acts we have them doing it, baptizing and then teaching. That's what the apostles' doctrine means. They're teaching the people all things that Jesus commanded. Jadi kita lihat di sini, setelah orang-orang itu dibaptis, kita lihat selanjutnya adalah jemaat itu, orang-orang yang dibaptis itu diajar. Jadi inilah yang dilakukan oleh para rasul tadi, Rasul Yesus Kristus.
sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia mengatakan baptis, kemudian ajar. Dan kita lihat urutannya, bukan? Baptisan, kemudian dilanjut dengan pengajaran. Okay. And so now you can see the connection between what I've been teaching and the theme of your conference of communion fellowship, because the apostles' doctrine then leads to it next in verse 42 and fellowship. Ya, jadi kita lihat setelah tadi dibaptis, dilanjutkan dengan pengajaran dari para rasul, lalu apa dikatakan lagi? Dan dalam persekutuan, ayat 42. Jadi setelah bertekun dalam pengajaran rasul, kemudian dalam persekutuan. So this word fellowship then is explained in the breaking of bread. Nah, istilah persekutuan ini sebenarnya penjelasannya adalah di dalam kalimat berikutnya, yaitu apa? Dengan memecah-mecahkan roti. Okay. And what is the breaking of bread reference to here? Dan apakah merujuk kepada apakah istilah atau perkataan memecah-mecahkan roti di sini? Holy Communion. Holy Communion. Absolutely. Holy Communion. And so fellowship and Holy Communion are connected. Nah, Communion fellowship. persekutuan itu terhubung dengan perjamuan kudus. Very interestingly then, just to finish off verse 42, and it says, and in prayers. Dan kita lanjutkan lagi setelah kata memecah-mecahkan roti, diakhiri dengan kata dan berdoa. And in the Greek, it's even more specific because it uses the definite article, the word the. So they continued in the prayers. Jadi di dalam bahasa Ibrani, memang kita bahasa Indonesia tidak memiliki cukup jelas tentang artikel ya. Di dalam bahasa Inggris itu ada istilah the ya, de yang kemudian sering diterjemahkan menjadi itu. Cuma di sini dalam ini kan tidak muncul. Jadi dan berdoa artinya dengan adanya artikel itu menunjukkan ini satu pokok yang lain, tetapi terkait tersendiri. This is a reference to the liturgy, the order of worship. Nah, jadi doa di sini maksudnya adalah sebenarnya merujuk kepada liturgi, yaitu merujuk kepada bagaimana menjalankan ibadah. So after being baptized, what did they do? They listened to the apostles preaching, they gathered together for the Lord's Supper, and they participated together in the liturgy. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ringkaskan, bahwa setelah murid-murid itu dibaptis, lalu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, lalu selanjutnya adalah mereka beribadah atau mengikuti liturgi praktik. That's why I love this passage, because when we ask ourselves today, what should we be about? What should we do as the church? Ya, jadi karena itu saya sangat senang sekali bahwa setelah kita mempelajari apakah yang sepatutnya atau yang seharusnya kita lakukan dengan belajar ini. In one verse of the Bible, it tells us. Di dalam satu ayat dalam Alkitab sebenarnya telah menjelaskan kepada kita. After being baptized, we should listen to the preaching of Scripture. We should gather together for the Lord's Supper, participate in worship services. Jadi setelah kita dibaptis, lalu dilanjutkan dengan duduk dalam pengajaran para rasul, kemudian persekutuan dengan memecah-mecahkan roti, lalu dilanjutkan dengan hidup dalam liturgi. And the preaching and the teaching of the apostles is, as Pastor Wood said in his sermon, it's hearing about how Jesus forgave the sins of the world. Dan dalam pengajaran, seperti apa yang dikatakan oleh Pastor Wood dan khotbahnya tadi, adalah tentang pemberitaan pertobatan dan pengampunan dosa. There is nothing here of working hard to earn your own salvation. Dan di sini dalam kitab suci apa yang kita pelajari tadi, tidak ada di situ yang berbicara tentang perbuatan baik untuk memperoleh kerajaan surga. The people of God receive the gifts of God in preaching and in the sacraments. Jadi umat Allah itu menerima pemberian Allah, yaitu pengampunan dosa,
itu adalah melalui firman dan sakramen. So this is what the church is to be about. This is what the GKLI is to be about. This is what the LCMS is to be about. This is to be what every true Bible teaching church in the world is to be about. Jadi inilah sebenarnya yang disebut dengan gereja. Ya, baik itu GKLI maupun LCMS harus merujuk ke sini. Kalau berdasarkan ini semuanya, baru kita dapat disebut gereja. So this is the connection. Confessing Jesus Christ as Lord, the unity of the church, and the apostolic doctrine. Jadi inilah hubungannya, bahwa konfesi, ya, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian masuk ke dalam persekutuan, kebersamaan, bertekun dalam pengajaran para rasul, hidup dalam liturgi. This is why we are pastors and church workers, pastors and evangelists. Itulah sebabnya mengapa di GKI atau kita ini menjadi pendeta, jadi para pastor dan juga para pekerja gereja atau pelayan gereja. Okay, so last night we spent a lengthy period of time talking about Jesus' own words. I want to now talk about the apostolic doctrine as succinctly, as quickly as possible, and the best way we can do that is by reading in the paper. Jadi kalau tadi malam kita sudah berbicara tentang apa yang Yesus katakan di dalam kitab suci, hari ini kita akan fokus kepada para rasul yang melanjutkan pengajaran apa yang disampaikan Yesus kepada mereka. So I can't do it any more succinctly than the 3 paragraphs in the paper starting on page 4. Ya, jadi kita coba papernya itu di halaman 4. Halaman 4 kita akan membaca bagian yang ketiga dari paragraf pertama, kedua dan ketiga. Mungkin bisa ada 3 orang, 1 paragraf, 1 paragraf. Kalau ada tolong dikasih apa itu baiknya. Bisa kan? Jelas ya. Sampai bisa. It's not in the packets. They're looking in the packets. Ya ada di apa tersendiri ya, yang kemarin yang tadi masuk. And we have lots of copies if you don't have one. We got lots. Oh, yes. Yeah, sorry. Great. Jangan dong di sini sombong. Ya, masalahnya. Kan atau pro. Jadi ya di masing-masing sila 3 orang membaca 3 paragraf, masing-masing 1 paragraf. Silakan. Bagian 3, pengajaran apostolik, kesatuan doktrinal adalah syarat bagi persekutuan. Pengajaran Paulus dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Penjelasan paling komprehensif dalam Alkitab tentang kesatuan Kristen yang berakar pada kesepakatan doktrinal. Dasar kesatuan yang 7 kali disebutkan, satu tubuh dan satu roh, sama seperti kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan dari panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Menegaskan bahwa perasa satu iman tidak merujuk pada tindakan percaya atau fides quo, melainkan pada isi Kristen atau hadis quo, yakni pengajaran apostolik itu sendiri. Satu iman ini berakar dalam kesatuan Tritunggal dan disejajarkan dengan pribadi Kristus serta sakramen baptisan, di mana struktur paralel Paulus menunjukkan bahwa kesatuan dalam gereja pada dasarnya berlandaskan pada pengakuan doktrinal bersama dari satu iman itu. Tidak harus berdiri membaca. Bisa difoto. Pemahaman ini memperoleh dukungan Alkitabiah yang jelas di seluruh Perjanjian Baru. Nasihat Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 10 memberi paling jelas tentang kesatuan Kristen dengan menetapkan 4 unsur penting.
Hendaklah kamu seia sekata, mengharuskan keseragaman dalam pengakuan publik. Jangan ada perpecahan di antara kamu, melarang skisma dan perbedaan doktrinal. Hendaklah kamu erat bersatu dalam satu pikiran, mengharuskan kesatuan sempurna dalam pemahaman dan dalam satu keyakinan, mengharuskan kesatuan dalam keputusan dan praktik. Dukungan tambahan datang dari nasihat Yudas untuk berjuang dengan sungguh-sungguh untuk iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus sekali untuk selamanya. Ayat 3. Dan dari gambaran gereja mula-mula yang bertekun dalam pengajaran para rasul. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Paulus menekankan bahwa kesatuan ini adalah anugerah ilahi yang harus dipelihara dan bukan diciptakan oleh usaha manusia, yang menunjukkan bahwa isi doktrinal itu telah ditetapkan secara ilahi dan harus dijaga dengan setia. Para rasul dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam segala kebenaran melalui inspirasi ilahi. Secara konsisten mengajarkan bahwa persekutuan dalam gereja berlandaskan pada kesepakatan penuh dalam doktrin dan praktik. Dengan demikian, satu iman menjadi seruan pemersatu bagi kesatuan gereja, militan, dan jabatan pelayanan kudusnya. Menunjukkan bahwa kesatuan bukan sekedar aspirasi, melainkan sesuatu yang esensial lagi, persekutuan Kristen yang sejati. Thank you for reading those paragraphs. You can see very clearly the theme of the three is unity in what the Bible says. Nah, kita membaca tadi dalam 3 bagian ini dan 3 paragraf ini bahwa kesatuan itu sangat ditekankan dalam tubuh gereja, dalam Kristus. In the first paragraph, toward the end 4, there is one faith. Dan di dalam paragraf pertama, di situ dikatakan tentang satu iman. Dan itu berasal dari Efesus pasal 4. That one faith comes from the unity of who God is as Father, Son, and Holy Spirit. Nah, satu iman itu adalah berasal dari Allah. Yaitu berbicara tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So as it says in Ephesians chapter 4, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Nah, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal 4 tadi, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dan semua. Just like God cannot be divided, He is one, so the true Christian faith cannot be divided, it is one. Sama seperti Allah itu, Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Demikian juga apa yang disebutkan tadi, bahwa satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, satu Allah. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. That's the point of the first paragraph. Nah, inilah inti dari apa yang tertuang di dalam paragraf pertama ini. St. Paul in 1 Corinthians chapter 1 expands on what this unity means, and that's going to be the theme of paragraph 2. Dan di dalam paragraf yang kedua, yaitu secara khusus dalam 1 Korintus